wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alenia Endang, NIM 24601036, kelas manajemen 24D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Indonesia Timur. Baik, dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai tukar atau kurs mata uang dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dan dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi dan harga barang. Jadi, kali ini adalah video kedua dari pembahasan video pertama sebelumnya. Baik, langsung saja kita masuk dalam pembahasan yang kedua, selaku video yang kedua tentang pengaruh nilai tukar terhadap ekspor dan impor Indonesia. Nilai tukar rupiah memengaruhi ekspor dan impor Indonesia melalui mekanisme harga relatif di pasar internasional. Pengaruh pada ekspor, depresiasi rupiah atau pelemahan membuat barang ekspor Indonesia lebih murah bagi pembeli asing, sehingga meningkatkan volume ekspor. Beberapa studi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap ekspor, meski dalam jangka panjang bisa negatif jika apresiasi terjadi. Contoh, saat rupiah melemah terhadap USD, permintaan ekspor seperti komoditas naik. Pengaruh pada impor, pelemahan rupiah menaikkan biaya impor barang asing sehingga memengaruhi volume impor dan mendorong konsumsi produk lokal. Volatilitas nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap impor dalam jangka panjang, tetapi tidak signifikan jangka pendek. Ini menciptakan ketidakpastian bagi importir dalam memprediksi keuntungan. Implikasi keseluruhan, secara umum, depresiasi mendukung surplus neraca perdagangan dengan ekspor naik dan impor turun, tetapi volatilitas tinggi bisa menimbulkan risiko. Kebijakan nilai tukar jadi kunci untuk stabilitas ekspor impor di Indonesia. Contoh nyata, depresiasi nilai tukar rupiah seringkali menguntungkan ekspor Indonesia sambil menekan impor, meskipun dampaknya bergantung pada konteks ekonomi. Contoh nyata terlihat pada periode 2020 sampai 2022 saat pandemi COVID-19. Contoh periode 2020 sampai 2022. Rupiah melemah signifikan dari sekitar 14.000 menjadi 15.800 per USD akibat pandemi yang mendorong ekspor naik, misalnya komoditas seperti batu bara dan minyak sawit karena harga lebih kompetitif di pasar global. Impor turun tajam sekitar 21% pada 2009 analog dan serupa di 2020, mengurangi divisi neraca perdagangan dan menghasilkan surplus. Ini mendukung ketahanan ekonomi Indonesia meski inflasi impor barang konsumsi sempat naik sementara. Menurut saya, dalam contoh tersebut itu berdampak menguntungkan atau merugikan secara keseluruhan. Menguntungkannya karena surplus perdagangan meningkatkan cadangan devisi dan daya saing ekspor non-migas. Namun bisa merugikan jika pelemahan ekstrem seperti 2015 saat 12.625 per USD menaikkan biaya impor bahan baku industri, memicu inflasi, dan mengurangi daya beli masyarakat. Manfaat jangka panjang lebih dominan jika dikelola dengan kebijakan moneter stabil.
Baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dari video pertama. Sebelumnya tentang apa itu nilai tukar atau kurs mata uang dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi dan harga barang, dan video kedua kita kali ini tentang pengaruh nilai tukar terhadap ekspor dan impor Indonesia. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan dalam video yang pertama maupun video yang kedua, saya mohon dimaafkan. Saya tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.